Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Apa kalian tahu bagaimana bobroknya kepolisian, jaksa, hakim, dan sistem hukum di negeri ini? Gue gak mungkin asal ngomong, dan gue gak ngarang, dan gue juga gak mungkin fitnah untuk hal-hal seperti ini. Karena gue pernah ada di sistem ini. Gue lihat, gue alamin, dan gue tahu persis gimana uang bisa bikin keadilan itu dibeli. Dan yang gue mau bongkar sekarang, ini bukan gosip, ini kenyataan dan ini fakta. Selamat datang di channel bareng Robin Hood. Di sini gue nggak cuman cerita, tapi gue buka mata lu semua tentang realita hukum yang jarang diungkap. Karena kalau kita diam, kebenaran akan terus dikubur. So, silakan kalian simak sampai habis dan kalian akan kaget fakta-fakta ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Bagaimana fakta bobroknya kepolisian di negeri ini? Di Indonesia, polisi punya peran penting sebagai garda terdepan hukum. Tapi ada satu fakta pahit di dalamnya. Ada oknum yang memanfaatkan jabatan buat nyari duit haram. Gue lihat sendiri, kasus yang seharusnya diproses cepat bisa mengendap bertahun-tahun, kecuali ada amplop yang masuk. Bandar besar yang memiliki banyak barang bukti, tapi dalam sekejap barang bukti itu bisa hilang. Karena apa? Ya karena uang. Kalian mau bukti? Coba lihat berita-berita yang udah viral. Ada yang ngurus BAP bisa lewat jalan belakang. Ada yang tiba-tiba status tersangka hilang entah kemana, dan berbagai macam kebobrokan lainnya. Dan ini bukan cuma 1-2 kasus bro. Ini pola yang udah mendarah daging di oknum tertentu kepolisian negeri ini. Lo pikir cukup sampai di situ aja? Lo salah besar. Penyidik itu orang yang menentukan langkah awal kasus seseorang. Kalau lo orang biasa, tanpa koneksi, tanpa duit, siap-siap aja kasus lo diproses setengah hati. Tapi kalau lo bawa amplop tebal, tiba-tiba bukti yang tadinya kuat bisa dianggap kurang. Dan yang lebih gila lagi, ada istilah di dunia gelap, tutup buku sebelum masuk meja jaksa. Artinya apa? Kasus bisa mati sebelum sampai ke pengadilan. Bayarannya lo gak akan tahu berapa besar nominalnya. Dan oke, misalnya kasus lo lolos dari polisi dan masuk ke jaksa, lo pikir lo udah aman sekarang? Belum juga bro. Disinilah tawar-menawar babak kedua dimulai. Ada oknum jaksa yang bisa nawarin lo pasal lebih ringan. Misal dari pasal narkotika yang ancamannya 12 tahun jadi cuma 3 sampai dengan 4 tahun. Caranya gimana? Ya sama, UUD, ujung-ujungnya ya duit. Kadang bukan cuma duit malah, tapi
tapi juga koneksi politik, bisnis, atau kepentingan kelompok tertentu. Dan di saat lo sudah melewati tahapan kepolisian, penyidikan, jaksa, lo akan bertemu dengan raja terakhir, sang tangan Tuhan, yaitu hakim. Di sini nasib lo ditentukan. Publik mikir hakim itu adalah suara Tuhan di pengadilan, tapi gue kasih tahu fakta satu hal. Ada juga hakim yang sidangnya cuman formalitas, putusannya udah diatur di belakang meja. Duit yang masuk bisa bikin vonis turun setengah atau bahkan bisa bebas murni. Kalau lo pernah lihat pelaku korupsi miliaran cuman dihukum 1 sampai dengan 2 tahun. Nah itu bukan keajaiban, itu adalah transaksi. Menimbang bahwa tuntutan pidana penjara selama 12 tahun terhadap diri terdakwa Remi Muiz, Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan pidana penjara tersebut terlalu berat jika dibandingkan dengan kesalahan terdakwa. Dan gua harap dengan adanya video ini membuka mata kita semua, membuka mata para petinggi-petinggi hukum. Karena jika kita membiarkan oknum-oknum itu terus menggerogoti sistem hukum di negeri ini, gue yakin hukum ini bukan cuma bobrok, tapi juga rusak. Dan satu hal gue tekankan di sini sekali lagi, yang gue bongkar ini bukan buat nyerang lembaga satu tertentu, tapi buat nyadarin lo semua, hukum di negara kita masih bisa dibeli. Selama masyarakat diam, sistem ini bakal terus kotor. Gue pernah ada di dalamnya, gue tahu rasanya, dan gue pilih ngomong sekarang supaya lo gak jadi korban berikutnya. Semua yang gue sampaikan berdasarkan pengalaman pribadi, fakta publik yang ada di publik, dan data yang bisa diverifikasi keasliannya. Tidak ada maksud menyerang individu ataupun lembaga tertentu. Kalau lo setuju bahwa buruknya hukum harus dibongkar, bantu sebarkan video ini. Kita lawan dengan kesadaran, bukan dengan uang. Dan lo bantu like channel ini. Lo boleh juga subscribe, bantu channel ini berkembang agar semakin banyak orang-orang yang tersadarkan akan wawasan dunia kriminal. So sekali lagi nama gue Baron. Sampai bertemu di video kejahatan lainnya. Bye bye.